Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini Windasari, NPM 19110093. Di sini saya akan memaparkan arti UMKM, MSDM, pemasaran, dan contoh kasus. UMKM sendiri memiliki arti suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Peraturan mengenai UMKM ini sudah dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dan manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM memiliki arti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dan adanya fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang berupaya sadar dalam mengumpulkan ketetapan yang telah diperhitungkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu rekrutmen, sebuah proses pencabutan calon untuk memenuhi posisi yang kosong dalam organisasi. Yang ketiga yaitu seleksi, proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang pantas dan tepat dari sekian calon yang ada. Yang keempat yaitu orientasi, pelatihan, dan pengembangan, proses pembelajaran yang menyertakan pendapat suatu keterampilan, peraturan, rancangan, ataupun tindakan agar kemampuan karyawan meningkat. Yang kelima, evaluasi kerja. Peran ini tidak kalah penting dari fungsi manajemen lainnya. Dan adanya sejarah MSDM, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Sebelumnya, permulaan abad ke-20 manusia dipandang sebagai barang benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak kali oleh majikannya. Manusia tidak dihargai karena dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin uang dan sebagainya. Majikan lebih mementingkan atau memberikan perhatian pada sumber daya alam daripada sumber daya manusia. Di dalam MSDM terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan mekanis. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain. Yang kedua yaitu pendekatan paternalisme, merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem sosial, merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Dan adanya definisi pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, untuk mendapatkan laba, dan untuk berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Pemasaran juga memiliki suatu tujuan, yaitu menarik perhatian dan membuat bunga. Pemasaran dapat menciptakan citra merek untuk mengubah citra itu dan membuat orang tertarik pada apa yang Anda jual. Selanjutnya, contoh kasus. Saya memilih contoh kasus PT Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses dengan cabang-cabang mendekati 200 negara dengan lebih kurang 80% lebih pendapatannya datang dari bisnis di luar Amerika. Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Bagaimanapun, Coca-Cola cenderung menggambarkan dirinya sebagai perusahaan multilokal, seperti yang terjadi pada kantor pusatnya dapat berada di mana-mana yang menghadirkan image Coca-Cola dengan wajah lokal di setiap negara tempat mereka berbisnis. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Strategi bisnis utama Coca-Cola adalah kebebasan meniru operasional yang cocok sesuai dengan tingkah laku dari pasar sasaran. Pada saat yang sama, perusahaan mencoba membangun pola pikir yang sama tentang pembagian karyawan. Coca-Cola mengatur operasional globalnya melalui divisi operasional yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional. Fungsi perusahaan MSDM adalah menyatukan semua divisi yang berada ke dalam keluarga Coca-Cola. Dalam pencapaian MSDM, perusahaan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu
mempropagandakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan. Yang kedua yaitu membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa yang akan datang. Salah satu misi kelompok sumber daya manusia perusahaan dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Contohnya, untuk mendapatkan kebijakan standar kompensasi untuk semua operasional, Coca-Cola memiliki filosofi kompensasi yang sama. Total kompensasi harus kompetitif dengan perusahaan terbaik di pasar lokal. 2 kali setahun, kelompok manajemen sumber daya manusia perusahaan juga menerapkan sesi pelatihan manajemen sumber daya manusia dan 2 kali seminggu untuk staf sumber daya manusia dari setiap 25 divisi operasional. Sesi ini memberikan gambaran dari filosofi manajemen sumber daya manusia perusahaan dan membicarakan bagaimana bisnis lokal bisa mengartikan filosofi itu pada kebijakan manajemen SDM. Coca-Cola menemukan bahwa pembagian informasi adalah salah satu keuntungan yang baik dari membawa MSDM profesional secara bersama-sama. Contohnya, alat-alat yang dikembangkan di Brazil cocok dengan masalah spesifik dari MSDM yang mungkin berguna juga di Australia. Sesi ini menyediakan sarana untuk manajemen sumber daya manusia profesional berkomunikasi dan belajar satu sama lain, dan memfasilitasi tukar informasi yang cepat dari inovasi dan alat nilai-nilai manajemen sumber daya manusia dari regional ke regional. Sebanyak mungkin, Coca-Cola menjalin hubungan antara staf operasionalnya dengan staf lokal. Menurut seorang eksekutif senior, kami mencoba membatasi jumlah dari ekspatriat di suatu wilayah karena umumnya orang lokal mempunyai persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri. Bagaimanapun, ekspatria lebih dibutuhkan karena 2 alasan utama. Alasan pertama yaitu untuk mengisi kebutuhan skill yang spesifik yang mungkin tidak ada di beberapa lokasi. Alasan kedua yaitu dengan menggunakan ekspatriat untuk meningkatkan kemampuan dasar mereka sendiri. Coca-Cola percaya bahwa karena mereka perusahaan global, manajer-manajer senior harus memiliki pengalaman internasional. Kelompok MSDM memiliki lebih kurang 500 manajer level atas yang terlibat dalam program pelayanan global. Karakter dari manajer Coca-Cola ini sebagai seorang yang memiliki pengetahuan atas beberapa pengalaman mereka di lapangan, ditambah pengetahuan tentang perusahaan dengan pengalaman yang mereka bawa ke perusahaan lain. Mereka dapat membagi informasinya di perusahaan dari 500 peserta program, sekitar 200 orang pindah setiap tahunnya. Untuk mengurangi biaya transfer untuk karyawan ini, Coca-Cola memberikan pelayanan global sistem kompensasi dasar di Amerika. Mereka dibayar menurut standar gaji. Berlawanan dengan standar gaji yang ditetapkan di negara di mana mereka ditetapkan. Tujuan utama dari program ini adalah membangun kader-kader eksekutif internasional yang akan menjadi senior di masa yang akan datang pada perusahaan Coca-Cola. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, salah penjelasan, saya mohon maaf dan selamat pagi.